Halo semuanya, balik lagi di Diksai Channel. Oke, balik lagi di konten baru. Kali ini kita mau sebenarnya lebih ke impresi atau review lah dia, review tentang belum jauh dari video yang kita buat sebelumnya, yaitu tentang Eternals. Jadi kita setelah nonton Eternals, kita nggak tahan buat ngasih impresi aja, bahwa ngasih pandangan. Sebenarnya mini review kali ya. Cuman kayaknya akan sedikit panjang, jadi buat teman-teman. Dan yang kedua adalah ini akan disclaimer di awal bahwa ini akan penuh dengan spoiler. Ya, jadi kita asumsikan bahwa teman-teman udah nonton semuanya. Nonton, ya. Atau mungkin ada juga penonton yang emang nggak apa-apa dikasih spoiler. Ada kan kayak gitu kan? Jadi malah makin menarik untuk nonton. Karena cukup menarik layer-layer dibahas gitu. Ya, benar. Nah, kita mulai dari mana lagi? Belum. Karena kan tahun ini ada beberapa film MCU yang keluar dan kita mau nggak mau jadi membandingkan gitu. Dan dari hasil diskusi sama teman-teman kita di lingkungan masing-masing juga jatuhnya jadi membandingkan ya gitu. Membandingkan. Paling pertama Black Widow itu juga sebenarnya telat ya gitu. Telat. Tahun lalu harusnya. Sebenarnya harusnya tahun lalu tapi karena pandemi akhirnya di Indonesia langsung perdananya di streaming service. Ya, itu rada-rada kasihan sih. Kita keburu kena PPKM waktu itu kan. Ternyata sempatnya cuman yang tayang bioskop perdananya itu pas buka PPKM itu film keduanya. Shang-Chi. Nah, itu udah mulai rada membaik kondisinya. Kan? Kita juga nonton di bioskop. Dan akhirnya sekarang yang film ketiganya ya ini Eternals. Waktu tayang Eternals, Shang-Chi juga masih tayang kan? Oh iya. Iya, tapi memang layarnya udah mulai berkurang. Kadang mungkin ada orang yang baru fresh nonton Shang-Chi, langsung disambar nonton Eternals, mau nggak mau akhirnya membandingkan. Iya. Ada dua karakter yang berbeda dengan antara Shang-Chi dengan Eternals. Iya. Di Desember nanti kita akan ditutup dengan sesuatu yang disinyalir akan sangat hype ya, meledak kayak gitu. Gue yakin sampai sekarang nanti kita jelasin di video beda lagi lah. Iya. Yaitu Spider-Man. Itu nanti kita kesampingkan dulu lagi. Ya. Nah, bahwa kalau kita bandingkan dengan Shang-Chi, jelas menurut gua Eternals memiliki bobot yang beda. Lebih berat, of course. Dan pasti tadi dia sempet juga karakternya beda kan? Ya. Ada plus minus yang membuat ini menjadi menurut gua agak sulit dibandingkan sebenarnya. Iya. Walaupun tidak mau akhirnya dibandingkan. Maksudnya karena kan akhirnya overall experience-nya gitu kan yang dinilai. Ya itu bobotnya berbeda. Cara singkat yang jelas lebih menarik. Eternals. Buat saya sih kalau nggak tahu buat saya juga. Dan tapi tanpa mendiskreditkan Shang-Chi. Karena Shang-Chi juga gue ngerti banget bahwa di situ tujuannya adalah untuk mengenalkan karakter Shang-Chi, menampilkan Asian Pride juga. Dan ada daya tariknya sendiri. Gue ada tarik juga walaupun ada beberapa kekurangan lah. Oke lah, itu bisa ditonton di video kita yang tentang Shang-Chi ya. Bisa dilihat. Eternals ini yang menarik adalah responnya gitu. Ya, responnya. Kita udah sempat bahas video sebelumnya. Kalau mau ditonton silahkan. Kita udah bilang bahwa hati-hati dengan ekspektasinya. Kita mengingatkan bahwa untuk menjaga ekspektasinya. Kan? Ini akan menjadi film yang agak-agak unik gitu. Ya nggak sih? Unik. Berbeda lah. Dan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kritikus juga terbelah. Dan ternyata di audiens juga demikian. Dan walaupun sebenarnya kalau secara rata-rata pasti lebih banyak yang menikmati kan, karena ya mau nggak mau fans mah kadang suka bias ya. Kalau kritikus 50-50, kalau fans masih di angka 70-80 lah. Jadi tetap tidak sempurna ya. Tapi karena tadi terakhir Dega pernah bilang karena masih aman, karena film MCU pasti ada fans-fans juga yang masih bias gitu. Pasti nonton lah dan pengen tahu kan. Cuma itu responnya cukup beragam dan kita jadi tergelitik buat ngasih pandangan perspektif gitu. Dari dua orang yang kebetulan agak suka gitu ya. Gak bisa dibilang bagus tapi kita berdua bilang ini kita agak suka nih dengan film Eternals ini gitu. Kita mencoba mencerna daya tarik dari film ini karena kita udah sempat singgung di sebelumnya bahwa latar belakang sutradara ini cukup menarik sebenarnya. Cukup menarik ya. Dan yang terjadi di film ini adalah kita menangkap sebuah pengalaman yang cukup unik. Ya. Nah, pasti sih kalau kita sempat sebut-sebutkan 10 karakter ya. Itu kan sebenarnya kalau teman-teman udah nonton film-film MCU sebelum ini kan biasanya kita suka dikasih film-film solonya dulu ya. Nah, tiba-tiba di sini di satu film ini kita harus menyediakan waktu, tenaga pikiran untuk simpati dengan 10 karakter. Dan itu kalau teman-teman nonton, sebenarnya Chloe Zhao itu dalam proses berceritanya itu sangat apik sebenarnya. Sangat mungkin nggak bilang terstruktur ya, tapi dia sebenarnya
fokus ke karakter ini, fokus karakter ini, fokus karakter. Akhirnya nanti tuh kalau kita menarik semua benang merahnya itu ketemu kok sebenarnya itu semua itu. Iya, jadi kayak secara penceritaan juga nggak linear gitu. Iya, nggak linear. Ya, itu. Nggak linear dan cenderung seperti random. Mungkin. Ya. Nah, cuman kalau boleh gue gambarkan adalah, kalau bisa gue gambarkan secara singkat adalah seperti lukisan abstrak kayak gitu. Ya, beautiful maze lah. Beautiful maze benar. Iya. Karena kan yang itu juga banyak dikeluhkan oleh teman-teman di lingkungan kita adalah karakternya banyak, jadi nggak engage ya. Dan terkesan karakternya ini tidak tereksplor dengan baik. Nanti kita jelasin, ada beberapa penjelasan detail soal itu. Pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Kita mau coba yang cukup kental terasa di dalam film ini adalah banyak sekali simbol. Makanya juga banyak juga pendapat yang bilang sok-sok filsafat. Sok-sok filsafat. Cuman menurut gue sih menarik ya. Menarik kayak gini. Karena kan kita sempat bikin video sebelumnya kan sebut ya memang kalau tentang soal keberadaan eksistensialisme itu pasti harus pakai simbol-simbol sih menurut kami. Jadi nggak bisa orang tuh ini diguruin ini tenang gini. Nah, orang tuh harus melihat dari simbol-simbol yang implisit untuk mendapatkan arti yang sebenarnya gitu. Jadi harus effort jeli lah. Nah, kita coba dibahas dari plotnya deh. Dijelaskan bahwa Eternals ini adalah ciptaan dari Celestial. Kita udah sempat bahas secara umum, dan muncullah di situ karakter-karakter dengan sifat kepribadian beda-beda, dengan kekuatan beda-beda, fungsinya beda-beda. Itu secara action tuh seru tuh. Awal-awal kan ya. Wah, keren gitu. Jadi kan pertama mereka datang ke bumi 7.000 tahun yang lalu ya. Waktu itu masih di zaman Mesopotamia, kalau sekarang tuh Irak lah ya. Jadi mereka datang pertama itu, manusia itu bahkan dulu masih zaman batu akhir gitulah. Jadi apa-apa tuh masih pakai batu-batu gitu kan. Nah, di situ ceritanya ada simbol yang pertama itu paling kentara ini spoiler ya. Seorang Cersei yang pakai bajunya hijau, dia ngasih kayak awal peradaban gitu, zaman logam gitu kan. Dagger itu ya. Dagger, hadiah peradaban belati logam itu tuh jadi mengubah evolusi manusia ke depannya gitu kan. Dan di situ tiba-tiba kita fast forward ke masa sekarang, itu jadi artifak berharga gitu kan. Kayak peradaban udah dimulai pada saat ini nih. Penanda peradaban. Gitu. Dan ternyata di situ ada andilnya Eternals. Kalau kita mungkin dibawa ke National Geographic atau ke sejarah antropologi, arkeologi secara benerannya, itu mustahil kayak gitu ya. Cuman karena ini di dunia Marvel, akhirnya secara nggak langsung Eternal ngebantu ya peradaban manusia meningkat itu. Nah, selama peradaban manusia meningkat itu ternyata semua Eternal lain juga punya andilnya masing-masing. Walaupun cuman mungkin kalau di sini cuman ngasih benih sedikit, akhirnya manusia sendiri yang mengusahakan itu untuk menjadi berguna untuk dirinya gitu kan. Dan di situ juga disebutkan bahwa Eternals ini nggak bisa ikut campur. Untuk perkembangan peradaban manusia. Kalau konflik ya jangan dibantu. Jangan diintervensi. Gitu. Jadi biarkan mereka bertumbuh dengan itu kan. Makanya di situ muncul konflik bahwa ada Eternals menganggap itu kayak ya gimana sih, masa nggak mereka bunuh-bunuhan di dunia. Tapi itu juga bagian dari pertumbuhan mereka. Itu juga premis yang cukup menarik sih. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh bisa dibilang ada nuraninya. Tapi nurani mereka itu harus dibikin senihil mungkin untuk nggak boleh bawa perasaan. Nah, itu yang menarik bahwa karena mereka diciptakan sebagai satu entitas yang kayak kayak robot mungkin, kayak program gitu, humanoid gitu aja. Program untuk menunjang peradaban manusia, mengawasi, dibilangnya mereka dari satu tempat dan nanti akan pulang, kan gitu. Dan itu mereka hanya tujuan itu, cuman ya mungkin karena balik lagi bumi sentris kan ya, jadinya karena lama akhirnya jadi nyaman kan. Dan itu mungkin ya maksudnya. Ketika satu ciptaan ini jadi muncul nih. Ketika satu ciptaan attach terlalu lama dengan satu entitas lain, jadinya ada free will, ada kehendak bebas, jadinya tidak bisa melepaskan begitu saja. Gitu. Jadi engage, jadi terlibat perasaan emosional kan, makanya di situ ada ngasih kesempatan, terus kayak jadi ada empati di situ. Nah, di situ yang menarik dan ternyata selama terakhir kalau nggak salah kita fast forward juga dari tahun 5.000 sebelum masa itu kan tiba-tiba mereka terakhir kejadian itu setahun 1.500 kan. Waktu yang tentara Cortez kalau teman-teman tahu sejarahnya menginvasi Amerika Latin kan, Aztec kan. Nah, jadi di situ kan mereka mencari kota emas itu kan. Jadi di situ kan mereka ngeliat loh, akhirnya ciptaan kita dipakai buat menindas manusia lain gitu, manusia. Nah di situ akhirnya mereka dapat konflik yang benar-benar batinnya, sampai salah satu dari mereka jadi menggila gitu kan. Mungkin jangan-jangan mereka itu
kayak mereka harus meredam emosi selama beribu-ribu tahun, akhirnya membuncah gitu kan. Itu Tena berarti ya? Itu Tena. Tena kejadian di Tena bahwa satu perang batin iya, sama kan sebenarnya kalau tadi dia bilang pernah pergi pasti pulang. Jadi si Eternal itu sebenarnya pernah ditempatkan di pos planet lain gitu. Dan memori mereka itu kayak numpuk-numpuk, dihapus, diganti, dihapus, masih ada nyisa gitu. Nah kan Tena jadi pernah ngerasain bahwa dia pernah ngelawan kehancuran seperti ini lagi gitu kan. Dan digambarkan juga Tena Dewi Perang ya. Dewi Perang. Maksudnya dia memang spesialis di combat gitu. Combat gitu kan. Dia itu bisa ditonton sendiri, keren banget ya. Dan di situ ada satu kata-katanya yang akhirnya semua pasti akan mati pada akhirnya gitu kan. Nah, disitulah akhirnya ke-trigger, dia nyerang semua teman-temannya. Jadi itu kayak kan. matiin aja semuanya. Matiin aja semuanya kan gitu kan. Dan di situ akhirnya sadar, si Ajak udah nggak bener nih. Udah nggak bener nih tim gua nih. Akhirnya setelah 5.500 tahun di situ. Dan misinya sudah selesai sebenarnya. Bahwa si Deviannya udah habis di tahun 1500 ya. Nah, di situ akhirnya si Ajak. Nah, ini aku bisa dibilang cukup akhirnya turning point filmnya tuh dari sini bisa dibilang. Akhirnya dia melepaskan itu semua Eternal. Silakan kalian pergi jalani kehidupan kalian masing-masing. Nanti terus ceritakan pengalaman apa yang kalian dapatkan ke saya gitu kalau kita bertemu. Jadi di situ akhirnya kita biasanya dapat tugas kayak gini harus jalani selama 5.500 tahun. Akhirnya mereka dikasih kehendak bebas kan di saat itu kan. Ya udah kalian awasin aja. Nah, itu di situ akhirnya film itu bisa dibilang mulainya dari situ. Memang awalnya kita dapat eksposisinya agak agak panjang ya. Agak panjang tapi akhirnya pas itu poin itu ketemu, akhirnya semua Eternal itu mengalami kehidupan masing-masing, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak bebas mereka masing-masing. Lah, disitulah baru terjadi sebuah dinamika cerita yang lebih menarik lagi gitu. Mulai ada lagi ke dalam layer-layer yang digali lagi. Khususnya kalau teman-teman udah sering lihat di promo-promonya kan selalu dibahas tentang Ikaris dan Cersei ya. Ternyata di hari itu juga mereka putus. Iya kan? Iya. Bahwa mereka tuh akhirnya setelah menjalani kehidupan 5.000 tahun akhirnya putus. Dan di situ digambarkan bahwa ternyata sosok dewa pun jadi punya las gitu ya. Punya nafsu dan cintanya tuh udah eros gitu ya. Eros ya. Buat teman-teman yang enggak tahu bodo amat. Tahu dah. Jadi dia tuh Ikaris sama Cersei itu kayak istilahnya saya udah memberikan jiwa raga saya gitu kan. Dan akhirnya karena suatu dan lain hal karena kejadian itu mereka berpisah. Dan fast forward ke tahun 2021 ini si Cersei sudah menemukan cinta barunya gitu kan. Dan itu manusia fana gitu bro. Jadi bayangin kamu seorang dewi mau menurunkan dirinya untuk mencintai manusia fana karena dewanya yang dia cintai pergi entah kemana gitu kan. Dan di situ kerennya itu kita nggak tahu Ikaris tuh kenapa kayak gitu. Ternyata sebenarnya sepanjang perjalanan film akhirnya diketahui bahwa dia tuh mendapatkan info dari si Ajak gitu kan, bahwa terjadi fenomena di bumi, gempa-gempa ini tuh akan terjadi kemunculan lagi Devian. Dari situ kita jadi kaget, udah setelah hampir 700 tahun nggak ada kabar-kabar Devian, ternyata tiba-tiba muncul gitu kan. Dan akhirnya pertama kali ketemu Ikaris, Cersei dan sama Sprite tuh langsung, ayo kita kumpulkan teman-teman, kayak tiba-tiba progres cerita itu maju ke depan gitu kan. Agak cepat di situ ya. Agak cepat. Nah di situ akhirnya kita harus bisa ngikutin gitu kan. Tiba-tiba langsung mereka pergi kemana? Ke tempatnya si Ajak. Nah ini spoiler alert, tiba-tiba Ajak udah jadi bangkai di situ, jadi jasad kan. Nih, wah jangan-jangan nih gara-gara Devian di situ kan. Akhirnya di situ terjadi trigger, wah ini bener-bener gak cuman akal-akalan bohong-bohongan lagi, ternyata bener Devian bangkit beneran. Karena mereka mulai datangin semua teman-temannya. Ternyata seorang Kingo udah jadi aktor, kita udah pernah nyebut kan. Ternyata bener kata-kata kita bahwa dia sebenarnya main film dari tahun 50 ya dia aja gitu kan. Itu lumayan lah, ada comic relief kita dapat dari seorang karakter Kingo dan butlernya dia dong, seorang Karun Patel itu. Kayak Alfred gitu. Kayak Alfred kan gitu kan. Dan di sini aku sukanya Koijo tuh nggak malu-malu untuk nyebut acknowledge bahwa kayak Batman ya. Kayak Batman, kayak Superman. Kayak Superman lah jadi istilahnya. Jadi misalnya di sini itu mereka menyadari bahwa di dunianya yang si Eternal yang kita tonton ini tuh patokan superhero yang agung itu ya Batman yang Superman gitu kan. Ada knowledge itu gitu. Ada knowledge itu gitu. Dan itu tuh aku suka permainan kayak gitu, bahwa berarti sebenarnya
saling respect gitu ya, saling memberikan tribut ke franchise masing-masing gitu kan. Dan aku sukanya itu juga di situ akhirnya orang Karun Patel itu ngikutin aja si Kingo kemana. Dan nah ini dia aku sukanya, kan kita pernah sebut ada unsur-unsur dokumenternya ya. Kalau kita nonton film-film Chloe Zhao sebelum ini kan kita kayak nonton dokumenter kehidupan apa-apa. Ternyata di sini kita lihat dokumenter kehidupan Eternal itu dari lensa kameranya seorang Karun Patel gitu. Dan di sini jadinya Karun Patel ini ditempatkan sebagai perspektif kalau manusia. Dia ngelihat dewa, dia akan kagum, dia akan respect dan nurut gitu. Percaya tapi buta gitu. Pokoknya kalau gue disuruh kemana, suruh terjun dari mana juga gue mah ngikut aja gitu. Nah di situ aku seneng permainan-permainan kayak gitu tuh sebenarnya menggelitik sebenarnya. Tapi itu sebenarnya ada layer-layer atau ada maksud dan tujuan di situnya gitu kan. Jadi kayak nggak serta-merta cuman buat bercandaan aja gitu kan, bahwa ternyata manusia juga tuh bisa sampai mengagumi sosok dewa sampai segitunya. Akhirnya mereka mengumpulkan, dah ketemu si Kingo, ngumpulin lagi Tena dan Gilgamesh. Nah di sini itu sebenarnya agak dari kejadian yang tahun 1500 itu kan akhirnya Gilgamesh menjadi jaminan kepada Ajak bahwa saya akan melindungi seorang Tena. Jangan sampai dia kumat lagi kayak ini. Kalaupun saya harus terluka atau tanda kutip mati gara-gara Tena, tapi setidaknya saya udah berusaha mencegah dia. Dan untuk tetap mengingatkan bahwa jati dirinya Tena seperti itu. Jadi jangan ambil ingatannya, tapi saya akan menemani. Nah itu tuh saya ngelihat tadi kita udah nyebut cinta las ya, Eros. Itu kayak cinta kepada sahabat gitu ya. Udah di level yang berbeda. Jadi nah itu aku senengnya. Aku ngerti karena harus ada pasang-pasangan cewek cowok-cewek gitu, bisa ngeliat bahwa rata-rata di diri Eternal itu tuh juga ada tipe-tipe cinta yang sebenarnya bisa aja kejadian di manusia gitu kan. Jadi menggambarkan beberapa gambaran tipikal relationship. Ya gitu. Relationship dua manusia gitu. Ya. Dengan berbagai macam karakter gitu. Ya. Dari situ bisa dibilang kita kayak ini loh, ternyata Eternal juga ada sisi manusianya gitu kan. Nah ini sih sebenarnya aku sukanya itu akhirnya dia mengeksplorasi, ternyata kita kira ya ini karakter-karakter rebel atau gimana ya, antagonis ya dia dibilang. Seperti misalnya kayak Druid gitu, kalau teman-teman nanti nonton atau udah nonton ya, dari awalnya dibikinnya misterius, ya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dikontrol gitu. Karena kan dia bisa manipulasi pikiran. Ternyata itu semua dugaan kita itu kayak dibalik 180 derajat gitu ya. Kayak jadi teh kadang orang yang shady ya gitu, orang yang kelihatannya apa tanda kutip ya nggak bisa dipercaya, malah sebenarnya yang paling simpatik. Dia ya paling memakai emosi gitu dia tuh. Dan di sini khususnya saya sukanya Druid itu, dia tuh dipadu-padankan dengan Makari yang seorang difabel yang setiap ngomong selalu pakai bahasa isyarat. Nah lucunya itu si Druid tuh kalau ketemu Makari itu dia nggak pakai kekuatannya gitu. Jadi dia jadi diri apa adanya. Karena ngapain gue harus manipulasi pikiran Makari? Karena Makari aja tanpa kita ngomong aja gue udah ngerti maksudnya dia apa gitu kan. Jadi aku senengnya itu hubungan Ikaris Cersei, Athena, Gilgamesh dan Durik Makari itu menampilkan bahwa ada loh hubungan relasi yang kadang nggak selalu serta-merta norma-norma masyarakat gitu yang pasti harus saling mencintai atau dengan penuh gairah atau dengan penuh nafsu gitu, tapi ternyata hubungan-hubungan kayak persahabatan atau mungkin cinta-cinta monyet gitu juga bisa gitu. Diperlihatkan dari karakter si Druid dengan Makari ini. Jadi di situ juga digambarkan pola relationship yang cukup unik juga. Itu yang menarik dari Chloe Zhao adalah mereka menggambarkan pola-pola relationship di dalam 10 karakter ini. Itu yang mungkin nggak tahu ya. Itu yang mungkin kadang-kadang orang-orang miss kali ya. Nggak merhatiin lah gitu. Karena mereka nganggapnya kulit utamanya kan film superhero ya. Nah ternyata dari pesan-pesan seperti itu kebetulan kita berdua itu dapat gitu kayak gitu, dan kami tidak berharap atau tidak bilang juga kalau kayak teman-teman nggak dapat salah, karena kita dapat layernya beda-beda gitu. Dan satu sisi saya sukanya itu semua dialognya itu sebenarnya
dalam semua ya. Iya. Kalau mau jeli, mau nyimak gitu ya. Iya. Emang gue juga jujur ada beberapa titik yang anjir ngantuk banget. Slow burning banget, ngantuk banget. Sampai nguap gue. Iya, sampai harus anjing bangun gitu kayak. Cuman ya itu ada titik dia balik lagi naik. Naik ya. Nah di situ tuh akhirnya semuanya itu bumi itu intinya itu manusia tuh jadi ternak ya. Jadi selama 7.000 jadi tahun premis yang terungkap di seperempat belakang. Ternyata Deviant itu sebenarnya nggak penting ya. Iya, jadi dia juga ciptaan dari Celestial tapi gagal. Akhirnya dikirim Eternal untuk memperbaiki yang cacatnya itu kan. Jadi itulah kita lihat bahwa ternyata when God make a creation, ternyata juga ada flow-nya juga gitu kan. Iya, ada salahnya. Ada salahnya juga dan sosok Celestial juga pengen memperbaiki kesalahannya itu dengan cara mengirimkan Eternal. Jadi mereka berdua Eternal Black Deviant itu sebenarnya kayak gembala dan serigala gitu kan. Manusia tuh domba-dombanya gitu. Iya. Dan mereka itu sengaja untuk mengatur sebuah populasi sampai dapat energi yang cukup untuk emergence to begin gitu kan. Sebuah kelahiran celestial baru setiap 1 miliar tahun. Jadi intinya selama 7.000 tahun itu tuh Eternal itu harus menjaga populasi manusia tetap harus meningkat. Karena populasi itu juga dipengaruhi sama peradaban. Jadi peradaban harus dibantu supaya populasinya naik, Celestial lahir. Nah, di situ bisa dibilang kiamat kan. Iya. Disitulah konfliknya muncul kembali. Di situ. Ada balik lagi di situ ada attachment antara Eternals dengan penduduk bumi ya. Dan ada free will. Gua hentiin atau enggak nih? Nah, ada konflik lagi. Jadi ternyata Eternal juga pikirannya macam-macam. Kan mereka sudah bisa dibilang selama 600 tahun, 700 tahun terakhir kan mereka udah dibangun kan ya. Akhirnya bisa menentukan hidup saya dengan kehendak bebas saya sendiri. Nah, disitulah akhirnya kalau teman-teman udah pernah nonton serial The Boys atau film Zack Snyder judulnya Watchmen, ketika seorang Ubermensch atau manusia super dikasih pilihan, kadang dia bisa milih untuk menghabisi semua yang menghalangi dia kan. Iya. Kayak kalau teman-teman lihat Superman jadi jahat lah. Ya, itulah yang kejadian akhirnya di Ikaris. Dia jadi seorang ekstremis gitu. Karena dia memang teguh prinsipnya. Dan digambarkan di awal memang dia salah satu sosok hero yang leader, stereotip leader, terus punya prinsip dan ngelindungin teman-temannya mungkin ya. Malah disebut bos kan? Iya, dan dia memang digambarkan di situ paling kuat, iya. Setelah Gilgamesh. Ya. Tapi kan spoiler alert, Gilgameshnya wafat. Iya, salah satu kejadian lah. Gitu. Jadi akhirnya yang paling kuat Ikaris akhirnya ya semuanya ngelawan Ikaris. Susah nih. Satu sisi Celestial mau lahir nih di bumi kan. Jadi akhirnya di situ spoiler alert tinggal sisa 8 kan ya. Mereka berdelapan akhirnya terpecah gitu kan. Dan aku sukanya itu setiap orang itu punya alasan yang kuat gitu kan. Nggak serta-merta kayak aku mau milih A, milih B. Tapi ada satu adegan, nah ini yang mungkin teman-teman atau banyak penonton yang nggak dapet. Mereka di Domo, di kapalnya itu, mereka berdebat gitu kan. Ini teh, gini loh. Berarti kamu milih ini. Jadi misalnya akhirnya pas mereka mendapatkan sebuah pilihan terakhir itu sudah melalui proses penyaringan, proses perdebatan, akhirnya mereka megang prinsip mereka. Nggak serta-merta kayak pokoknya gue milih A ini, gue harus ini. Dan aku sukanya ini ada satu kejadian di mana satu orang jadi pasifis gitu kan. Iya. Milih menghindari konflik. Dan yaitu Kingo. Nah, padahal dia setuju dengan pikiran yang celestial itu. Iya, dia sebenarnya pro untuk Celestial lahir ya. Tapi satu sisi dia nggak mau memaksakan kehendak dia dengan cara menyakiti teman-temannya. Nah itu yang akhirnya pas kita nonton, wah ini yang kita nggak pernah lihat di sebuah film ya tanda kutip berbasis superhero, bahwa pilihan tuh harus A dan B. Ternyata ada loh pilihan nggak harus A dan B itu. Iya, walaupun kalau di dunia nyata nggak
nggak punya sikap. Sebenarnya bisa dibilang gitu. Ya. Tapi di sini tuh di sini makanya tadi gue bilang Chloe Zhao mencoba menggambarkan berbagai macam bentuk cinta. Ini juga dia menggambarkan berbagai macam bentuk prinsip. Iya. Ada yang ekstremis, ada yang sangat percaya kepada Tuhannya. Ya. Lalu juga ada yang punya free will ngelawan. Iya. Lalu juga ada yang pasif. Jadi dia punya prinsip tapi udah gue mundur aja. Gue nggak ikut-ikutan dari konflik ini. Gue mending mundur karena gue nggak mau nyakitin kalian juga. Iya. Ya kalau di dunia nyata sih kebanyakan yang udah terserah kalian. Harus megang-megang kan. Terserah. Gue nggak mau mengambil keputusan yang berimpact terhadap kedua belah pihak. Iya. Jadinya tengah. Ya boleh sih, cuman agak gimana aja gitu. Tapi ternyata di sini itu kita ngelihat bahwa seorang Kingo aja yang ngikutin Ikaris sampai akhir. Dia bilang kan, saya akan mengikuti kamu sampai akhir. Dia bisa milih kayak gitu karena dia nggak mau ngelukain teman-teman dia. Iya. Nah di situ mungkin ada sebuah eksposisi yang dimana bahwa itu adegan itu juga kalau nggak salah ada yang adegan ngeliat lukisan ya. Ini juga gue nggak habis pikir ya. Maksudnya gue juga nggak berharap untuk semua orang notice gitu bahwa ini kalau teman-teman lihat di Instagramnya sutradaranya, di situ ada satu lukisan yang ditampilkan di dalam filmnya dan itu adalah salah satu lukisan terkenal karya seniman Prancis ya. Jerman. Abad 19 yang di situ menggambarkan tentang sebuah kondisi mencekam yang dirasakan oleh seorang biarawan. Melihat kegelapan laut sama cakrawala gitu. Terus nggak ada tempat berpegang gitu kan. Dan itu dia untuk dia yang seorang rohaniawan itu the great unknown di depannya itu tuh bikin dia gentar. Nah, itulah di sini juga menggambarkan kondisi para Eternals itu iya. Bahwa mereka tuh penciptaannya satu sosok yang mereka sangat hormati. Si Arishem, Celestial dan lain-lain itulah. Tapi juga mereka akhirnya juga meragukan ya. Manusiawi sebenarnya. Nah itu tuh anjing keren sih itu. Kayak itu sebenarnya tuh aduh, edan bisa nih akhirnya pas mereka terjadi konflik juga ada timnya Cersei dan kawan-kawan yang mau menghentikan Celestial lain tuh mereka juga nggak yakin kita bisa gitu ngelawan Celestial gitu kan. Dia penciptanya kita. Terus akhirnya seorang Phastos yang karakter yang hitam itu kan menciptakan sebuah teknik. Kita bisa loh menyatukan pikiran kita kalau kita mau untuk melawan Celestial. Karena kan sebenarnya dari bagian diri kita kan ada kepingan-kepingan Celestial kan masuk ke diri. Nah, itu akhirnya mereka menciptakan Unimind itu dan akhirnya kayak edan lu ngelawan pencipta lu gitu kan. Ngelawan pencipta lu walaupun akhirnya nggak solid. Nah, ini yang bikin chilling moment setelah mereka saling berantem, saling apa. Ujung-ujungnya teh mereka terikat secara batin gitu ya bro. Dan itu tuh kayak megah banget itu kalau nonton adegan terakhirnya. Mereka yang kayak apa melayang di angkasa gitu. Walaupun Ikaris juga sempet beda pendapat, Sprite juga. Pas adegan Unimind itu secara nggak langsung dalam diri mereka masing-masing, dalam diri mereka sudah tertanam. Akhirnya mereka tergugah mau nggak mau ngebantuin si Cersei itu ya. Untuk dan ini sih yang digambarkan. Mungkin banyak orang juga kecewa dengan finalenya bahwa Ikarisnya udah mau ngajar tapi nggak tega. Kayak pelin-pelan jatuhnya. Cuman ya menurut gue sih itu yang dicoba digambarkan oleh sutradaranya adalah lu udah ini karena relationship-nya mereka tuh udah cukup dalam dan gimana ketika lu harus ngehajar orang yang lu sayang gitu. Lu cintai. Lu gimana? Akhirnya kan nggak kuat ya. Ya udah gue mendingan nggak jadi aja deh, terserah lu. Akhirnya dia ikut ke dalam Unimind itu dan akhirnya dia digambarkan seperti Ikarus yang terbang terlalu dekat dengan matahari. Dan itu juga menarik karena menggambarkan masukin unsur-unsur legenda di situ. Ada biblicalnya juga, ada legenda Yunaninya. Dan karena memang digambarkan di situ mereka si Sprite kan jagonya bikin ilusi untuk menjelaskan ke manusia awam tentang siapa itu Ikaris, Athena, Phastos dan Cersei dan bikin cerita. Mereka bikin ceritanya itu pakai legendanya Yunani gitu kan. Iya sih benar. Ya itu menarik. Ya itu jadi kerennya mereka itu ternyata di setiap peradaban. Jadi di kredit rollnya itu setiap peradaban tuh mengenang 10 orang itu dengan caranya mereka masing-masing kan. Ada lukisan di gua, ada Stonehenge walaupun sebenarnya agak konspirasi teori juga ya. Masukin aja itu cocok logi aja gitu. Cuman jadi menarik sih. Terus tembikar di Mesir gitu kan. Tulisan hieroglif itu kan. Bahwa ada 10. Jadi kayak wah
Berarti ini si Eternal sebenarnya benar-benar ada jejaknya di setiap peradaban, dan ini tuh menurut saya akhirnya di kata-kata terakhirnya itu yang akhirnya mereka sadar bahwa bisa melawan Celestial. Mereka pergi dibagi kan, 3 di bumi, 3 pergi ke sana kan, ditutup dengan si Cersei ngasih hadiah ketidakabadian ke Sprite. Itu kayak awal dan akhirnya tuh orang megang tangan gitu kan. Itu ada simbolnya gitu kayak full circle-nya gitu kan. Ini gue ngerti Gi. Jadi ketika di awal itu diawali dengan memberikan sesuatu dan di akhir mengambil sesuatu. Anjing. Yeah. Nah itu yang apa aksen-aksen gitu yang menurut gue menarik di dalam film ini. Nah, kalau mau notice ya. Kalau mau meresapi gitu. Ini film yang agak-agak diresapi gitu. Kan. Kalau yang ya udah nggak jadi lah. Jadi akhirnya 3 orang milih pergi. Ternyata Eternal banyak nih di planet lain, kita harus menyadarkan mereka semua. 3 orang memilih tinggal di bumi. Kingo, Phastos sama Cersei tinggal di bumi, Sprite jadi manusia kan. Dan 3 Eternal laginya pergi dengan kapal Domo itu, si Tena, Druig sama Makari untuk memberitahu Eternal yang lain. Dan di situ ada kata-kata yang menarik bahwa emangnya Eternals yang lain mau percaya sama kita ya? Kita kan bawa kebenaran. We bring the truth. And truth will set you free. Anjir, itu kan menggambarkan bahwa ketika satu entitas makhluk hidup atau ciptaan, ketika dia dikasih kebenaran, itu sebenarnya freedom buat dia. Karena dia akan jadinya punya free will. Punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu tanpa harus terbelenggu dengan satu pakem-pakem. Iya sih. Doktrin ya bener. Itu menurut gue powerful banget sih. Truth will set you free. Iya, dan hebatnya ini juga pakai bahasa isyarat, jadi tersirat gitu dia ngomongin. Jadi kayak edan ini kata-kata kayak gini tuh dikasih di akhir dan kena pisan. Akhirnya mereka pisah jalan. Nah, kita mau bahas mid creditnya atau enggak? Dan tapi untuk sampai akhirnya itu aslinya gue tepuk tangan sih sebenarnya pas sampai akhirnya Iya. Gila, ini kacau pisan, ini filmnya diakhiri dengan manis kayak gini gitu. Bahwa di sini kan memang kita udah sempet bahas bahwa Thanos itu kan setengah Eternal dan dia punya adik ya. Dan di sini muncul ya apa Son of Alars. Emang salah satu Son of Alars betul ya, kan jadi dia? adiknya Thanos. Dan ini yang masih pure Eternal. Ya, dan diperan itu pure Eternal berarti. Pure Eternal kan bentuknya manusia. Oh iya. Dan dia diperankan oleh Harry Styles yang menurut gua pemilihan cast yang sangat-sangat brilian. Secara marketing. Anjir, itu fansnya udah habis. Udah pasti rata itu dengan tanah. Nah, dan di situ akhirnya mungkin dia ngasih tahu ke yang mendekati mereka, dapat penampakannya si Eros, Star Fox ya. Si Star Fox itu si Tena, si Druig sama Makari naik pesawat kapal kan. Nah di situ akhirnya teman-teman kalian terancam bahaya nih, karena yang di bumi ditarik nih sampai si Arisem nih. Kalian nggak bener nih, gue tarik mau gue hakimi gitu kan. Dihakimi. Cuman itu juga menurut gue agak-agak sebenarnya nggak marah Arisem. Dia menghakimi aja. Kita lihat memori tentang orang bumi tentang lu, dan itu yang menentukan bahwa lu pantas di spare nggak sih? Dikasih kesempatan kesempatan apa enggak gitu? Apa yang lo lakukan bener apa enggak? Nanti di hari akhir gue akan kasih penghakiman. Itu agak-agak biblical juga sih, cuman ya udahlah gitu kan. Dan judgment day gitu ya. Tiba-tiba langsung black hole hilang aja kan mereka bertiga kena. Di sini aku ngelihat bahwa nanti bakal kebuka pintunya banyak, khususnya di Guardian of Galaxy itu kan kita udah ngelihat bahwa Celestial aja ada yang kepalanya dipotong gitu kan, bro. Yang jadi Nowhere kan tuh kepalanya Celestial. Oh iya benar. Jadi berarti pernah kejadian mungkin berjuta-juta tahun lalu ini atau bermilion-milion tahun sebelum ini ada yang pembangkang seperti Eternal juga. Celestial dilawan gitu ya. Atau mungkin Celestial saling berantem juga bisa kan. Jadi isanya ya inilah, dan bisa berarti nanti untuk di Guardian of Galaxy volume 3 bakal kebuka tabirnya lebih gede lagi. Pembentukan dunia gila banget ternyata entitas-entitas yang super god gitu tuh banyak banget di dunia Marvel. Dan ini yang pengen gue mention adalah kita sempat ngobrol, kita udah sempat bilang juga Thanos yang setengah Eternal ini juga kan memiliki pemikiran yang beyond, dan dia bilang fair kan setengah. Iya. Dan di sini kita menemukan sebuah kesimpulan bahwa Thanos ini sebenarnya punya maksud yang baik. Baik. Karena ini menurut teori kita sih menurut teori kita adalah
Jadi sebenarnya Thanos tahu akan adanya Celestial, keberadaan Celestial itu dan rules-nya seperti apa? Rules-nya bahwa setiap 1 miliar tahun mereka harus lahir, iya kan? Dan dia nggak mau itu kejadian sebenarnya. Iya. Ya, karena dia juga sebenarnya bisa dibilang dia pro kehidupan. Pro kehidupan, iya ya. Ya nggak sih, dan akhirnya dia memusnahkan setengah supaya Celestial nggak, karena bahan bakarnya berkurang. Iya, jadi kan? Ya entah menunda atau menghentikan nggak tahu ya. Iya. Ya pokoknya yang kejadian seperti itu ya. Maksudnya itu. Jadinya kita punya pemahaman bahwa baru. Thanos tuh maksudnya ini. Iya. Ya nggak sih? Kalau teman-teman ini kita elaborasi lagi ya pernyataan kita bahwa kalau teman-teman nonton Endgame itu sebenarnya adegan awal Endgame itu Thanos udah puas kan? Iya, dia udah tujuannya itu udah. Udah, jadi tujuan hidup saya selama saya lahir sampai akhirnya sekarang jadi Mad Titan itu udah beres tuh dengan menjentikan jari Infinity War. Makanya dia akan akhirnya menghancurkan semua batu itu karena nanti jadi ada godaan baru lagi. Iya. Dan cacat setengah badan juga nggak apa-apa, yang penting tujuan gue beres. Bertani kan situ ceritanya. Iya. Nah, masalahnya manusia bumi kan nggak dapat pemikirannya Thanos. Thanos juga nggak sempet menjelaskan maksud dan tujuan dia kan. Dan balik lagi sih maksudnya. Karena jadinya dendam. Iya, dan ini juga mungkin menggambarkan bahwa di setiap tindakan atau apapun tuh pasti ada oposisi nggak sih? Iya. Jadi satu tindakan tuh nggak serta-merta hitam putih. Iya. Jadi baik jahat tuh sangat-sangat relatif. Dan ini menarik karena digambarkan di dalam satu universe superhero. Superhero, Jadi ya kalau MCU itu semuanya 13 ke atas ya? Iya, 13 ke atas. Ratingnya. Iya, 13 ke atas kan. Ya. Cuman sebenarnya kalau teman-teman mau resapi lebih dalam, sebenarnya banyak pesan-pesan yang sebenarnya untuk orang dewasa. Untuk dewasa, iya. Kayak ya itu tadi tentang kehidupan, tentang pemahaman ekstremis yang bisa didiskusikan. Iya. Nah, salah satunya di Eternals ini juga digambarkan seperti itu gitu, dan banyak ingin dicoba ditampilkan oleh Chloe Zhao yang jadinya film ini penuh dengan simbol layer-layer pesan yang jadinya menarik gitu. Iya. Kalau kita sering nyebut free will, itu sebenarnya ada satu garis yang sama, bro. Fase 4-nya di MCU ini tuh. Oh gitu? Kita mulai dari WandaVision. Sebenarnya secara nggak langsung itu semua tentang free will semua, kehendak bebas. Kan si WandaVision itu tuh dia nggak mau trauma dengan kehidupan setelah Avengers Endgame kan. Akhirnya dia punya kehendak bebas, bikin kota itu, malah ngambil kehendak bebasnya orang lain. Jadinya salah. Jadi salah. Sama di Winter Soldier kan, semua para apa tuh ya? Super soldier itu kan semua diprogram untuk mengendalikan stabilitas dunia ya? Stabilitas dunia kan. Jadi setiap orang itu yang akhirnya kembali dari blip itu nggak punya kehendak bebas lagi untuk menentukan hidupnya sendiri. Makanya jadi ada terorisme itu kan. Di Loki apalagi ternyata si Kang itu teh nggak pernah ngasih free will, kehidupan lu udah gua atur. Iya dengan alternate macam-macam. Black Widow mungkin Dega belum nonton tapi udah nonton. Udah itu tuh kan sama Black Widow kan kayak dimasukin cairan kimia di dalam tubuhnya mereka. Jadi nurut. Nah, yang dicoba dihilangin adalah pengendalian itu. Iya. Pengen dibebasin semua kan. Semua. Dan anjing bener juga ya bang. Iya kan, jadi akhirnya dan kalau di Shang-Chi sebenarnya itu lebih gini. Itu tuh the ultimate case I can fix you kan. Jadi si ibunya si Shang-Chi itu mau memperbaiki kehidupan bapaknya. Yang tangan besi gitu ya. Tangan besi gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung dia ngambil kehendak bebasnya si bapaknya juga. Pas akhirnya kena cinta pisan, nggak bisa terima si bapaknya kalau sebenarnya istrinya mati. Akhirnya dia juga memaksakan kehendak bebasnya ke orang lain juga gitu. Dan akhirnya di Eternal ini tuh sebenarnya, wah semua Eternal itu ya punya kehendak bebas semua. Jadi berbenturan. Karena gue pernah dengar tidak ada kebebasan yang absolut. Karena setiap kebebasan akan bersinggungan dengan kebebasan yang lain. Anjing, jadi sebenarnya ini tuh aku ngelihat sebuah rancangan di fase 4 ini itu akhirnya dunia superhero itu dihadapkan dengan pertanyaan apa sih free will itu gitu. Kan kalau dulu tuh kayak kita tuh ngejalanin teh ya ada masalah beresin kan. Terus setiap karakter di dunia Marvel Cinematic Universe tuh punya kehendak bebasnya masing-masing gitu kan. Dan ini tuh sampai Eternal akhirnya disounding sangat kencang sekali gitu kan, bahwa manusia juga sebenarnya ternyata nggak punya kehendak bebas karena udah ada yang ngatur setiap 9 sekali boom gitu kan si planetnya. Tapi ada orang yang memiliki kehendak bebas yaitu Eternal mau menantang apa force itu gitu. Anjing bener. Jadi di sini itu tuh edan pisan berarti tuh sebenarnya
fase 4 itu teh gak cuman hingar-bingar superhero movie-nya aja, kita dipertanyakan pertanyaan itu. Kita kayak disajikan dengan pertanyaan, pemikiran, konsep-konsep yang oh gitu ya, ternyata gitu loh. Iya. Dan sampai sekarang sih kena. Nah, kita tadi bakal nyebut apakah Spider-Man akan menghadapkan pertanyaan itu juga? Kata gue iya deh. Aduh, nanti itu beda lagi. Itu kita akan bahas sendiri itu. Jadi itu beda lagi. Jadi ini tuh sebenarnya kerennya itu ada sebuah jalinan cerita yang akhirnya secara langsung ngebahas tentang itu gitu. Wah gila sih ini yang bikinnya kepikiran ya. Ya itu makanya. Jadi akhirnya setelah kita superhero colorful selama 23 film sebelum ini, akhirnya dikasih yang film-film pertanyaan itu goyang ini. Akhirnya penontonnya yang kita udah adult dulu, kita masih anak kuliahan semester 1 semester 2 nya, sekarang wah dikasih kayak gini mah santapan kita itu kayak gitu kan. Ya itu mungkin banyak orang yang gue udah sebutin di video sebelumnya juga adalah nggak peduli dengan hal itu, ya udah gitu, dan nggak bisa nyalahin juga walaupun ini mah personal ya, opini pribadi. Yuk coba kita mikir lebih dalam. Ya nggak sih? Itu jangan mau lihat dari kulitnya aja gitu. Coba diresapin gitu. Maksudnya, nah proses meresapi itu menurut gua adalah pengalaman yang cukup spiritual. Iya. Iya nggak sih? Jadi kayak harus melibatkan rasa ya. Rasa. Oh ini gini dan ngerasain kalau kita di tokohnya ini tuh gimana sih? Iya nggak sih? Iya. Itu anjing. Jadi kayak edan lah ini istilahnya, simbolnya ada, filosofinya ada, narasi ceritanya ada, dan tetap actionnya juga ada. Edan lah kata saya, bisa dibilang sejauh ini di fase 4 ini paling suka lah si Eternals ini. Iya sebelum Spider-Man muncul ya. Iya. Kita sudah tahu kalau Spider-Man muncul ya udah. Ada apa disclaimer-nya gitu dan jadi bridging yang cukup menarik. Maksudnya jadi sajian tontonan yang menarik sebelum ke main course di Desember. Nah, gitu kan. Gitu. Dan di situ juga disinggung soal Black Knight. Black Knight, ini itu juga jadi menarik tuh. Nah, jadi sebenarnya kan selalu disebut Ebony Blade. Nanya terus kan, kamu nemuin Ebony Blade. Kalau teman-teman nonton, nemunya cuma Excalibur nih kan gitu kan. Ternyata Ebony Blade itu bisa dibilang salah satu artefak berharga di dunia Marvel, selevel pedangnya King Arthur itu. Jadi di zaman King Arthur itu juga ada namanya Sir Percy Whitman, yaitu kakek leluhurnya si Danny Whitman. Dia terima pedang Ebony Blade itu nanti akan hubungannya dengan dunia kegelapan vampir gitu, bro. Jadi Ebony Blade itu bakal bisa ngehabisin semua kekuatan gelap, tapi akan ngambil jiwanya si pemegangnya. Jadi bayangin sebuah pedang yang memakan jiwa, kayak consuming dan itu teh akhirnya tuh ada nyeletuk, yakin mau megang itu teh suaranya Blade dong, yang sudah dikonfirm itu tuh yang meranin si Mahershala Ali yang main di film Green Book terakhir ini. Jadi Blade ini teman-teman yang siapa tahu lupa, Blade yang vampir. Yang kayak tukul. Tapi dia vampir, tapi dia ngelawan kejahatan vampir gitu. Jadi dia malah ngebela manusia. Bisa dibilang anti-hero juga sih anti-hero. Di situ akhirnya wah mau ke ranah-ranah dark juga nih si Marvel gitu kan. Jadi ada disinggung di soal itu. Jadi dua mid credit dan end creditnya Eternals tuh bakal ngebuka dunianya lebih luas lagi. Cukup mencengangkan. Silakan ditunggu. Nanti kita juga mungkin kalau mau kita bahas Black Knight secara khusus juga nanti kita lihat lah. Udah dulu kayaknya Gi. Iya. Nanti coba kita lihat lagi lah. Waduh, ini sebenarnya agak panjang, bingung juga kita ngomongin dari mana, agak gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti, bisa jadi referensi juga. Bisa jadi bahan diskusi, bisa komen di bawah buat bisa komen, siapa tahu teman-teman dapat info lebih bagus lagi. Iya, diskusi banyak hal lah, teori-teori tentang itu. Iya. Jangan lupa subscribe juga, di like, share, like. Udah itu aja sih. Ya, sampai bingung gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.